Berikutnya kita bahas tentang sejarah perkembangan aplikasi ERP. ERP itu muncul dia sejak tahun 60-an, awalnya dengan nama Material Requirement Planning. Kemudian berkembang menjadi closed loop ya, Material Requirement Planning ya. Kemudian berkembang menjadi Manufacturing Resource Planning atau dikenal juga dengan MRP2 ya, untuk membedakan dengan MRP ya, karena di sini kalau di atas Material Requirement Planning, kalau di sini Manufacturing Resource Planning. Sampai kemudian muncul istilah Enterprise Resource Planning ya. Dari sini muncul aplikasi-aplikasi enterprise yang lain ya, seperti tadi CRM, SCM ya, SRM, PLM, dan juga ERP yang spesifik terhadap industri. Jadi ada ERP untuk oil and gas, ada ERP untuk perusahaan manufaktur, ada ERP untuk perbankan misalnya. Jadi ERP itu sudah spesifik sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, kalau kita lihat, nah seperti ini ya. Jadi tadi dari tahun 60-an ya, sampai 70-an ada MRP ya, Material Requirement Planning. Material Requirement Planning ini kan terkait di bagaimana perencanaan produksi ya, kebutuhan material untuk produksi ya, berapa banyak misalnya barang yang akan diproduksi, kemudian bill of materialnya apa saja, dari bill of material tersebut kita dapat ya item-itemnya apa, raw mat-nya apa kan ya, kemudian dia ngecek ya apakah di gudangnya ada atau tidak ya. Ini MRP ya. Kemudian tapi MRP ini ya ketika awal-awal ya dia tidak melakukan secara logiknya itu pengecekan kepada kapasitas produksi. Jadi baru bicara tentang kebutuhan ya, kebutuhan untuk menjalankan produksi ya. Dari suatu barang ya, dari suatu produk akhir. Nah, kemudian dilengkapi dengan closed loop MRP ya. Jadi closed loop MRP dia juga mengecek kapasitas pabriknya seperti apa ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa secara tepat ya mengetahui ya apakah barang tadi bisa diproduksi secara jadwal atau sesuai dengan kapasitas yang ada atau tidak. Nah, kemudian tahun 70-an sampai 80-an berkembang manufacturing resource planning ya, karena ketika kita bicara proses manufaktur ya, manufaktur itu kan bukan hanya terkait produksi saja ya di rantai produksi, tapi juga terkait dengan bidang-bidang yang lain ya, terkait juga dengan bagian keuangan gitu kan ya, terkait juga dengan gudang ya, nah, terkait juga dengan bagian distribusi ya, penjualan gitu kan. Nah, material requirement planning dia melengkapi ya fungsi-fungsi yang ada di manufacturing resource planning ya, dia melengkapi fungsi-fungsi yang ada di manufaktur ya, sehingga proses manufaktur itu juga bisa terintegrasi dengan fungsi-fungsi yang lain. Nah, tahun 80-an berkembang pasca menjadi ERP. Kalau di awal sudut pandangnya manufaktur ya, memenuhi kebutuhan dari manufaktur ya, walaupun tadi sudah melihat juga dari bagian yang lain ya, tetapi kalau ERP dia melihat dari skala enterprise ya, jadi bukan hanya untuk kepentingan manufaktur saja, ya juga untuk kepentingan-kepentingan yang lain ya, untuk kepentingan di bagian SDM, ya untuk kepentingan di bagian keuangan, ya untuk kepentingan juga di bagian penjualan ya, distribusi ya. Jadi tadi melihat dari skala atau sudut pandang enterprise ya. Dari tahun 2000-an sampai sekarang ya. Jadi kalau di ERP aplikasi sudah lengkap ya, fungsi-fungsi semua fungsi bisnis ya. Fungsi bisnis utama itu sudah ada di ERP ya. Dengan didukung oleh ya, perkembangan teknologi ya saat itu ya. Kemudian dari tahun 2000-an ya berkembang juga aplikasi enterprise yang lain ya. Tadi yang saya sampaikan ada ECM ya, Supply Chain Management, Customer Relationship Management ya, Product Lifecycle Management, Software Lifecycle Management, sampai Enterprise Asset Management ya, sampai sekarang ya. Seperti itu. Nah, ini berkembang ya aplikasi ERP itu yang tadi awalnya hanya MRP ya, kemudian berkembang sampai aplikasi-aplikasi enterprise yang lainnya. Dari sisi sejarahnya ya, ERP itu
kita bisa lihat misalnya dari munculnya berbagai macam vendor ya di dalam bidang ERP ya. Misalnya awal tahun 70-an ya ada 5 orang insinyur dari IBM ya. Keluar dari IBM kemudian membuat perusahaan ya yang namanya SAP ya. Sehingga terus berkembang sampai sekarang ya. SAP ini menjadi perusahaan dengan market share paling besar ya ERP. Kemudian tahun 75 juga ada yang lain ya yang membuat software ya dengan konsep yang sama yaitu ya prepackaged enterprise solution. Jadi prepackaged itu gini atau standar software itu. Jadi software si proses bisnis itu sudah ada ya di dalam sistem. Sudah ada dalam sistem ya. Tinggal kemudian ada standar-standar ya. Jadi ketika kita install itu sudah ada standar-standar proses bisnis itu yang tinggal di custom atau disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Ya. Sebagai alternatif dari customized business software application. Jadi awalnya itu kan orang kalau mau bikin software itu dari nol ya. Perusahaan requirement-nya apa, kemudian di custom, kebutuhan software seperti apa. Pindah lagi ke project yang lain, mulai lagi dari awal ya. Nah, kalau ERP itu dia sudah ada prepackage-nya, jadi sudah ada standar software-nya, standar proses bisnis seperti ini ya. Nah, tinggal nanti di custom, jadi tidak dari awal ya. Custom sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kemudian juga berikutnya muncul juga ya aplikasi ya, GD AdWords ya. Kemudian misalnya kemudian PeopleSoft ya. Terus ya sampai sekarang, tapi kemudian ada konsolidasi ya, beberapa aplikasi ini ada yang dibeli ya seperti oleh Oracle, seperti oleh Microsoft, dia membeli aplikasi yang sudah ada yang terus ya seperti SAP ya. SAP dari sekarang dari dulu sampai sekarang tetap ya fokus di dalam bidang enterprise software gitu. Baik, itu mungkin dari sejarah ya.